Perkenalkan, nama saya Yesus India Siregar dengan NIM 210504005. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 5, yaitu tentang lembaga-lembaga negara. A. Pengertian lembaga-lembaga. Konsep lembaga negara secara terminologis memiliki keberagaman istilah. Di perpustakaan Inggris, sebutan lembaga negara menggunakan istilah political institution, sedangkan dalam perpustakaan Belanda dikenal dengan istilah state organen. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan istilah lembaga negara, badan negara, atau organ negara. Kata lembaga antara lain diartikan sebagai asal mula atau bakal untuk organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan, keilmuan, atau melakukan suatu usaha. Sedangkan negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan yang sah dan ditaati oleh rakyat. Doktrin tentang fungsi lembaga negara yang selama ini berkembang biasanya dikaitkan dengan teori Montesquieu yang memisahkan kekuasaan lembaga negara ke dalam 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Jadi lembaga negara adalah sebuah badan atau organ negara yang berkewenangan serta fungsinya diatur oleh peraturan perundang-undangan, baik diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan Presiden, pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintahan, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, lembaga-lembaga negara yang bukan diatur oleh peraturan perundang-undangan atau bukan lembaga negara. B. Sejarah dan perkembangan lembaga negara. Sejarah ketatanegaraan Indonesia mengenal 5 konstitusi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi RIS 1949 berlaku mulai Desember 1949 hingga Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku Agustus 1950 hingga Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli hingga 21 Mei 1999. Dan yang kelima, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Yang terakhir, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Istilah lembaga-lembaga negara dalam konstitusi RIS menggunakan istilah alat-alat perlengkapan, yaitu Presiden, Menteri-Menteri, Senat, DPR, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawasan Keuangan. C. Lembaga negara pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dikenal beberapa istilah untuk mengidentifikasi organ-organ penyelenggara negara, yakni istilah badan, dewan, komisi, mahkamah, majelis, serta lembaga-lembaga. Sedangkan dalam Undang-Undang 1945 pasca amandemen lembaga-lembaga negara, baik yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun oleh undang-undang yang dibuat secara tegas, nama kewenangannya itu: yang pertama MPR, yang kedua DPR, yang ketiga DPD, yang keempat Presiden, yang kelima MA, yang keenam Mahkamah Konstitusi, yang ketujuh Badan Pemeriksa Keuangan, yang kedelapan Komisi Yudisial, yang kesembilan Komisi Pemilihan Umum, yang ke-10 Bank Sentral, dan yang ke-11 TNI atau Polri. D. Sengketa lembaga negara. Hubungan antara suatu lembaga dengan lembaga lain dikait oleh prinsip checks and balance, di mana diakui sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibatnya adanya mekanisme hubungan yang sederajat, timbul kemungkinan melaksanakan kewenangan masing-masing, terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Jika timbul persengketaan pendapat, maka tugas Mahkamah Konstitusi
memutusnya karena diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi yang menjadi kesimpulan pada presentasi ini adalah lembaga-lembaga negara yang menurut teori Montesquieu dimasukkan ke dalam 3 fungsi kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan yudikatif, dan yang ketiga kekuasaan eksekutif. Lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi dipegang oleh MPR. MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. DPD mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Jadi, lembaga-lembaga negara adalah organ negara yang fungsinya diatur oleh peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Perpu, Perpres, Perda, dan lain-lain. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.